Nah, jadi pada kali ini kita akan bikin aim di Unity pakai inverse kinematic sehingga aimnya bisa perfect kayak gini nih. Betul-betul ngikutin ke arah target gitu. Mulai dari pinggang, kepala, sampai tangan dan senjata ya. Jadi gini, sebentar. Pertama-tama di Unity itu kalian harus punya asetnya dulu. Artinya harus punya karakternya. Di sini ya, sini aku pakai YBot ini kan. Ya ini ada di Mixamo. Kalian bisa download di Mixamo sama satu animasi aim. Jadi gini, pertama ini karakternya kita pergi ke rig gitu ya. Ini pencet modelnya, terus kita generate ini kita pastikan humanoid fly gitu kan. Sama untuk yang animasinya, ini aku pakai animasi rival idol. Terus ini dibuat humanoid juga. Terus apply ya. Kemudian di animasinya ini, nah ini kan animasinya kayak gini kan, nggak beres. Oh ya ya, jadi gini, ini untuk animasinya ya, avatar definitionnya jangan create from this model, tapi copy from another avatar. Terus kita masukkan avatarnya YBot nih, kayak gini. Nah, apply. Nah, jadi nanti di animasinya nih akan kayak gini nih, nah, betul kan? Tuh, jadi kita drag and drop YBotnya ke animasi, ya nih, lihat nih. Tuh, dia kayak aiming gitu kan, pakai rifle gitu kan. Nah, terus ini kita buat loop time-nya centang, break into post centang, body orientation buat original, centang, original, betul, ini centang. Pokoknya yang hijau-hijau ini toh, yang di kanan hijau-hijau ini semua centang. Terus body orientation dibuat original semua. Nah, sekarang udah betul ini kan Y-botnya udah kayak nge-aim. Sekarang kita mau buat Y-botnya ini nge-aim tapi bisa ke atas, ke bawah, kanan, kiri gitu ya. Nah, pertama-tama kita mau buat animator dulu di sini. Jadi kita buat holder animator controller. Nah, ya animator controller, terus kita buat sini animator controller. Sini namain aja YBot, gitu kan? Terus di sini kalian bikin empty state ya kayak gini, terus tinggal namain aja ini rival idol gitu kan. Terus ini masukin lah itu. Nah, ini rival idol gitu kan. Kemudian di YBot ini kita kasih animator controllernya bot. Kemudian kita play. Nah, jadi sekarang nih udah bisa aiming kan ya. Tinggal kita mau buat YBotnya ini bisa aim ke atas, bawah, kanan, kiri. Tapi aimnya ya nggak kayak gini juga. Jadi gini, pertama-tama kita ke Windows, kita ke Package Manager karena kita mau install set yaitu animation rigging. Jadi di sini kita search animation rigging. Enter. Nah, kemudian kita install. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita pergi ke YBot, ya kan? Kita ke YBot, terus kemudian di sini kita klik animation rigging, lalu kita klik rig setup, bam. Nanti akan muncul rig builder di sini, ya. Kemudian, ini kalau kita pencet nih yang rig 1, nanti akan menjadi child di sini. Ya, sebentar, nanti akan aku jelasin ini apa, kalian ikuti dulu aja. Kemudian, di animation rigging ini kita juga bisa klik YBot, terus kemudian kita klik bone render setup. Nah, untuk melihat bone-nya seperti ini. Tapi ini up to you, ini opsional sih. Kalau aku jarang pakai ini biasanya. Nah, kemudian kayak gini. Sekarang kita akan membuat senjatanya dulu aja, biar jelas lah nanti ada senjatanya. Senjatanya simple, kita mau buat cube, pakai cube aja gini. Cube. Nah, cube ini kita namain gun gini ya. Terus ini mau kita reset. Terus ini mau kita, ya kita mau buat kayak senjata. Ini kita matikan dulu gizmonya biar nggak halangin ya kayak gini gitu kan. Nah, senjatanya di sini kan. Kita buat lebih kecil lagi. Terus kemudian kalau udah jadi itunya tabungnya kita bikin lagi di bawahnya nih cube. Terus kita pindahin ke bawah, kita kecilin. Ini holdernya gitu ya. Ini mau, nah kayak gini lah ya. Nah sip. Terus kita bikin lagi. Kan ini kita create object cube. Ini untuk anunya aja sih. Nah itu kayak barrel. BTW kalian boleh skip ini sih. Ini cuma kita coba-coba bikin senjatanya aja. Kemudian aku duplikat lagi. Aku bikin cube lagi. Ya kalian skip aja ini sih, ini sebetulnya nggak penting, cuma bikin senjata aja ini. Nah udahlah kayak gini aja lah ya, cukup lah ini. Terus kemudian senjatanya ini ya kita masukkan ke tangan kanannya YBot. Jadi YBot ini kita buka nih hips, kemudian spine 1, spine 2, right shoulder, right arm, right forearm, right hand. Nah gun ini kita masukkan ke right hand. Kemudian kita coba play ini pindah ke sini, kemudian kita coba play gitu ya. Nah terus kemudian gun ini kita reset dulu nih posisinya, set ya, rotasinya juga kita reset set gitu kan. Kemudian kita posisikan dulu gun ini biar sesuai gitu kan, karena dia kan udah menjadi child dari right hand, udah mengikuti. Kita posisikan, kita rotasikan yang benar dulu gini kan. Nah kayak gini kan, posisikan yang benar dulu ya, pegangannya di mana gitu kan. Nah kayak gini ya, nah kayak gini kan ya, gini ya posisikannya ya. Ini kita naikkan, kita arahkan ke sini, oke, agak rapi. Kita turunkan kayak gini ya, intinya kayak gini kan ya, intinya kayak gini. Terus kita gun ya, ini kita copy posisinya,
copy komponen, kemudian kita unplay, kemudian kita paste komponennya, paste komponen values. Oke, jadi sekarang kalau kita play dia udah otomatis akan langsung terpasang. Oke, sekarang setelah itu kita ke rig 1 ya. Kita bikin target dulu. Jadi di sini kita mau bikin create 3D object sphere. Nah, sphere ini namain aja aim target. Kemudian ini kita reset ya. Kemudian ini kita majuin aja gitu kan. Sini terus ini kita kecilin gini kan buat target lihatnya gitu kan. Nah, jadi nanti kita tuh mau pastikan bahwa YBot ini akan aiming ke ini ya, ke sphere. Terus sekarang gini, YBot ya, di rig 1 ini kita akan build empty object, create empty, namain aja ini spine aim ya. Jadi artinya kita mau bikin spine-nya dulu yang aim. Jadi di sini kita namain komponen yang namanya aim. Nah, ini multi aim constraint. Nah, constrained object-nya adalah spine ya. Kita masukin spine. Spine itu tuh pinggang itu loh ya. Jadi ini spine. Ini loh spine tuh ini. Nah, ini pinggang. Sebentar, ini salah lokalisasinya. Harusnya pivot. Nah, spine itu pinggangnya. Nah, ini spine itu ini. Jadi kita membuat ininya tuh akan nge-aim nanti gitu ya. Jadi di spine aim ini kita masukkan spine. Terus kita lihat nih. Ini kan ada aim axis ya. Kita pencet dulu spine-nya. Nah, spine-nya ini yang ngarah ke depan tuh apa? Ini harus kalian pastikan lokal, terus ini pivot. Nah, spine ini yang arah ke depan apa? Z kan, warna biru kan Z ya. Maka dari itu di spine aim ini, aim aksisnya kita bikin Z gitu kan. Terus kemudian kita lihat lagi nih, spine ini yang arah ke atas apa? Y kan. Berarti kalau gitu kita harus pastikan up aksisnya Y gitu ya. World update-nya non, ya. Source object-nya, nah source object-nya ini berarti kita masukkan aim-nya, aim target kayak gini. Nah, jadi kalau kita play sekarang, let's see. Nah, jadi kalau kita play sekarang nih, aim targetnya nih, spine-nya udah mulai ke arah situ gitu kan. Spine-nya udah mulai ke arah situ. Udah mulai ke arah bola inilah intinya spine-nya. Tapi, ininya lucu ini. Apa namanya? Tangannya atau badannya, spine atasnya masih melihat ke arah sana gitu ya. Tapi, spine-nya udah mulai ke arah sini nih. Oke. Selanjutnya adalah kita sebetulnya bisa ini, setting-setting offset-nya. Jadi kalau misal kita play nih ya, terus kita coba setting-setting offset-nya. Kayak gini. Sebetulnya bisa ya, kita pas-pasin gitu offsetnya untuk spine-nya supaya melihat ke arah tengah gini kan gitu kan. Tapi nanti jadinya akan salah ini ya, jadinya akan salah. Sebetulnya ini nggak boleh sih kayak gini, nanti nggak akan sesuai nih. Sebetulnya ini nggak akan sesuai walaupun kelihatannya udah kayak sesuai gini kan ya, tapi ini sebetulnya cara yang salah sebetulnya kalau kalian tahu ya. Itu kan nggak pas tuh loh ya nggak pas nih kan, ini loh kalau kalian lihat nih nggak pas tuh iya sih, kelihatan kan nggak pas gitu loh. Jadi walaupun kalian lihat ini seolah-olah kayak udah pas, tapi ini sebetulnya nggak pas. Jadi sebetulnya cara maintain offset ini tuh bukan buat apa ya, achieve solusi yang terbaik, bukan itu. Caranya adalah gini, kita bikin rig lagi. Jadi di rig ini kita create empty, namain hand aim. Artinya setelah spine-nya nggak aim, kita mau bikin hand-nya itu aim. Pertama right hand dulu. Jadi di sini kita namain right hand aim ya. Jadi di right hand aim sama kita mau masukin aim, multi aim constraint. Di sini kita constraint objeknya right hand, berarti hand. Nah, cari yang hand right hand. Nah, ini right hand. Ya, right hand itu kan ini kan. Nah, itu ini kan apa ini ya? Palmnya itu kan, tangan kanannya, betul-betul tangan kanan gitu kan. Nah, ini mau kita buat aim. Jadi right hand aim ya. Kita lihat dulu nih, right hand ini yang ke depannya itu apa? Oh, yang ke depannya itu ternyata malah Y gitu kan. Jadi di right hand aim ini, aim aksisnya kita buat Y. Kita menyesuaikan gitu loh. Ya, ini Y ke depannya. Terus yang ke atasnya itu apa? Oh, yang ke atasnya itu adalah minus Z. Ya, karena yang ke bawah ini kan Z. Berarti kalau ke atas minus Z. Jadi kita ke right hand aim, up aksisnya kita buat minus Z. Ya, kemudian coba kita play ya. Oh ya, sebentar, ini targetnya belum kita assign. Aim target, masukkan ke sini. Nah, assign, kita play. Nah, sekarang nih, kalau kalian lihat nih, ini ya. Bentar ya, aim targetnya kita rubah-rubah nih. Tuh, jadi udah mulai rapi kan? Udah mulai terarah kan? Iya toh? Tuh, udah mulai terarah kan? Tuh ya kan? Betul kan? Jadi, ini udah betul-betul nih loh, senjatanya, barrelnya betul-betul ngelihat ke arah sini. Tuh, walaupun di sini tuh ngelihat ke arah sini terus tuh. Kan? Right hand-nya juga udah rapi nih. Nah, ya kan? Tuh gitu kan. Oh, udah rapi gitu kan. Oke, sekarang selanjutnya apa? Tangan kirinya ya. Jadi kalau kita play, tangan kirinya kan masih nggak nyambung. Nah, tuh nggak nyambung kan. Jadi sekarang untuk tangan kirinya ya, di sini rig 1 ini kita mau buat rig baru lagi, karena rig 1 ini harus kita namain khusus nih. Jadi ini aim rig. Nah, rig 1 ini khusus rig untuk aim atau untuk melihat gitu. Sedangkan kan tangan kirinya kan nggak mau nge-aim ya.
tangan kirinya itu sebetulnya cuma mau kita pindahkan aja. Jadi posisi tangan kiri ini mau kita pindahkan ke sini gitu kan. Itu bukan nge-aim, tapi perpindahan posisi. Jadi ini kita tutup dulu. Terus ini kita bikin rig baru. Jadi create empty, namain di sini di bawah aim rig gitu ya, namain effector rig ya. Jadi di effector rig ini kita mau, ini kan aim rig kan punya rig ya. Nah, effector rig ini kita juga tambahin rig. Nah, kayak gini. Kemudian kita ke ypod ya. Kemudian ypod ini plus. Nah, tambahin di sini effector rig. Nah, di effector rig kita create empty. Kita namain ini left ya, left hand effector, di left hand effector ini kita add komponen yang namanya tubun IK constraint ya. Jadi gini caranya, tipnya kita masukin left hand karena kan kita mau ngutak-ngutak left hand ya, left hand mana ini left hand, nah ini left hand ya. Left hand ini ya you know lah left hand yang mana, left hand itu yang ini kan ya. Nah yang ini ya, oke, left hand ini kalau udah kita masukin di tip di sini tubun IK constraint kita bisa klik ini terus auto setup from transform. Nah udah otomatis kan, Nah bahkan udah dibuatin target sama hintnya. Target sama hintnya ini nanti ya akan kita pasang di senjata ya. Jadi ini tuh kayak gini loh. Jadi kalau kita play nih ya, nah left hand ini akan otomatis ngikutin ini nih target ya tuh. Nih ini targetnya kita rubah-rubah nih. Left hand akan ngikuti tuh. Akan rotasinya juga. Nah tuh kan. Nah jadi caranya left hand sama hint ini kita masukin ke gun ya. Kita buka dulu gunnya mana tadi, kita search aja lah di sini gun. Oke, udah ketemu. Nah kemudian target hint ini kita masukin ke gun. Nah kayak gini ya. Terus kemudian kita play. Nah, terus kita pencet ini targetnya ya. Terus kita rubah ini sampai ke posisinya. Nah posisinya di mana gitu, terserah kalian. Nah, misalnya kita rubah-rubah di sini, terus kita rotasinya kita rubah-rubah jadi agak kayak gini gitu kan ya. Ini agak naik ini, set gini kan. Sini megangnya agak ke atas. Nah, gini misalnya. Nah, misalnya kayak gini, copy komponen ya. Ini left hand effector targetnya kita copy komponen, terus kita paste komponen setelah kita keluar dari play mode. Terus kemudian kita play lagi, kan udah akan otomatis tuh ya. Wah, tuh kan sekarang aimnya udah mulai rapi. Nah, ya kan? Nih, tuh bahkan bisa sampai kayak gini. Bisa sampai kayak gini. Lah, sebetulnya untuk ngatasi kayak gitu tuh sebetulnya caranya gimana? Caranya adalah kayak gini. Kita ke aim rig, terus kita buka, kita ke spine aim. Nah, ini minimal limitnya kita buat minus 60 aja gitu kan. Kemudian max limitnya kita buat 60 gitu kan. Nah, udah itu aja. Nah, apa itu? Nah, tuh jadi tangannya yang ngikutin gitu. Nah, itu kan sampai belakang tangannya yang ngikutin. Itu tangannya ngikutin. Tapi ya terserah kalian sih. Ini spine aimnya tetap mau kalian bikin minus 90 atau 90, ini kalian mau bermain-main lah intinya. Kemudian apa yang kurang ya? Ini kan udah spine udah, tangan udah betul-betul aim. Apa yang kurang? Tahu nggak? Kepala ya. Kepala. Ya wis caranya gampang. Berarti apa? Seperti yang bisa kalian tebak, di aim rig betul. Di aim rig kita create empty sama. Ini berarti head aim. Nah, di sini aku mau tekankan ke kalian, ini tuh penting loh men. Sebentar, ini aku tutup dulu. Ini tuh penting. Aim rig, nah urutan ini tuh penting. Nah, cara membuat urutan ini adalah pertama itu dari spine dulu ya. Dari spine, dari paling bawah. Ya kan? Kemudian selanjutnya di atas spine ada apa? Ada ini kan, ada tangan. Berarti spine baru tangan dulu, ya kan? Kemudian di atas tangan barulah kepala. Jadi urutannya yang paling bawah dulu, baru sampai paling atas kepala. Ya, jadi di head aim ini sama. Kita pakainya aim constraint, multi aim constraint. Kita masukkan sini head, ya head. Nah ini head. Terus kita lihat dulu head ini. Head ini depannya apa? Oh sama. Head ini depannya Z. Jadi Z up aksesnya udah Y, udah sama. Baru kita masukkan sini aim targetnya. Oke. Let's see gitu kan, let's play. Nah sekarang headnya udah ngikutin tuh kan ya, udah melihat kan, aim targetnya kita. Nah oke, sudah selesai, dah gitu kan selesai. Ya oke, udah bisa nge-aim kan tuh. Dan betul-betul kalau misal kalian nggak percaya nih ya, kalau itu betul-betul lurus, kalian bisa ke gun. Terus di sini kalian bisa create 3D object, kalian bisa create cube, ya gitu kan. Kemudian cube-nya ini kalian kecilin gini kan, terus kalian panjangin tuh untuk tracking posisinya ya. Kalau kalian nggak percaya nih, nah, sekarang kalian pindah-pindahin aim targetnya. Kalian lihat tuh, nempel terus kan itu kan, cube-nya nempel terus kan, tuh nempel terus kan. Ini cuma masalah offset sebetulnya. Kalian bisa ngatur itu nanti di offset gitu loh, nempel terus gitu loh ya. Kayak seperti itu ya. Jadi kali ini kita udah belajar tentang animation rigging, inverse kinematic untuk membuat aiming. Jadi namanya oh ya,
Ini tuh namanya procedural animation ya. Artinya ini animasi yang betul-betul terjadi karena real time. Itulah yang aku selalu sebut di video-video shortku yang animasi menggunakan matematika. Selanjutnya tinggal kreasi kalian aja ya untuk membuat mekanik selanjutnya seperti mungkin nanti dia bisa nge-aim, habis itu lepas aim. Jadi kalian bisa main-mainin nih rignya. Jadi misalnya kalian ke aim rig ya, ini kalian bisa main-mainin tuh weight-nya ya, effector rig, kalian bisa main-mainin weight-nya gitu kan. Spine aim, ini kalian bisa main-mainin weight-nya. Head aim, weight-nya bisa kalian main-mainin lah, intinya sekreatif kalian untuk melanjutkan mekanik ini. Oke, kalau gitu see you in the next tutorial.